Salam jumpa pemirsa, kami sedang berada di ruangan di mana sedang berlangsung ekstrakurikuler robotik. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana siswa-siswa SMPK IPK Sunter ini melakukan kegiatannya, membuat dan membentuk robot serta memprogramkannya. Kita akan menyaksikan bersama bagaimana sebuah plotter dibuat. Itu kita akan melihat bagaimana mekanis maupun elektronik dan serta program dan hasil yang kita akan saksikan bersama di tempat ini. Kita lihat di depan kita ada sebuah mesin plotter, itulah ini yang model plotter yang sederhana, tapi kita bisa lihat bagaimana fungsinya. Di sini ada pena yang digantungkan ke sebuah alat, dan alat ini naik turunnya diatur oleh sebuah motor. Di belakangnya ada motor, kemudian di sini ada switch yang menentukan kapan dia harus naik, kapan dia harus turun. Kemudian gerakannya dia diatur oleh sebuah motor di sini juga, dan motor ini dikendalikan oleh sebuah sensor yaitu limit switch yang akan mengatur berapa jauh gerakan pen ini harus berlalu. Kemudian gerakan kertas ini diatur oleh motor yang di sebelah sini dengan menggerakkan roda. Di dalam sini ada roda, tiga pasang roda, yaitu tiga roda di bawah, 3 roda di atas yang menggerakkan kertas. Jadi kertasnya bisa maju mundur karena adanya roda di sini yang diatur oleh motor ini. Dan gerakan maju mundurnya ditentukan oleh adanya sensor. Ini sensor limit switch yang mengatur berapa jauh kertas ini akan bergerak. Yaitu dia akan bergerak maju ataupun dia bergerak mundur. Nah, ini adalah bentuk tulisan IPK yang dibuat melalui mesin plotter ini, yang diprogram sehingga tulisannya bisa berubah bentuknya dengan desain tersendiri. Ini sekarang dia kembali ke titik 0, kemudian untuk mencetak itu tulisan yang kedua, yaitu ini tulisan adalah di baris yang kedua, ini tulisan I, kemudian sekarang akan dibentuk adalah huruf P, itu kembali lagi, kemudian digeser, setelah itu kertasnya ditarik mundur, kemudian dia akan bergerak ke kiri, kemudian huruf selanjutnya adalah E. Ini sedang membuat huruf E. Ini nah, setelah huruf E jadi, maka gerakan maju ke kanan dan akan dibentuk huruf K. Ini sedang dilakukan adalah pembentukan huruf K. Ya, huruf K-nya dia dengan kaki bentuk yang kecil, kemudian sekarang lagi dibuat adalah huruf A. Nah, ini adalah tulisan IPK yang telah dibentuk. Ini ada 2 bentuk tulisan IPK, dan sekarang lagi dibentuk adalah tulisan yang ketiga. Dan ini sekarang adalah pena dikembalikan ke titik awal, dan dari titik awal itu mulai bergerak untuk mencetak huruf IPK. Ya, semua gerakan dikendalikan dengan controller, dan controller ini kita perlu program melalui komputer dengan menggunakan program LLWin sebagai flowchart, yaitu kita lihat bagaimana flowchart itu membentuk suatu gerakan sehingga pena itu membentuk suatu huruf IPK. Dengan model yang mudah dan sederhana ini, kita bisa memodifikasi apa yang akan kita tampilkan di dalam lembaran kertas kita itu. Pemirsa, saat ini kita akan menyaksikan satu model yang dibentuk oleh anak siswa-siswa SMP Kristen IPK Sunter, yaitu sebuah model karosel. Kita telah melihat di sini ada sebuah karosel dengan ada 3 penumpangnya. Kita lihat bagaimana bentuk-bentuk ini dibentuk, yaitu dengan komponen-komponen yang ada seperti ini. Ini adalah komponen-komponen yang dibuat oleh Fischer Technik Jerman untuk
kita bisa merangkai sendiri. Jadi ini ada contohnya bagaimana roda-roda dibuat, yaitu semuanya bersistem knockdown. Ya, kita bisa lihat bagaimana knockdown ini kita bisa pasang, ya kan, dengan cara mudah. Kita bisa kunci dengan mudah, kita tinggal pasang di mana kita bisa pasang. Kemudian ini ada beberapa building block di mana kita bisa rangkai menjadi suatu susunan yang kita modelin. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana model ini dibuat dengan mudah. Kita bisa rangkai, kemudian bentuk-bentuknya kita bisa bentuk sendiri sedemikian. Bentuk-bentuk yang sulit pun kita bisa lakukan. Jika kita perlu penggunaan sudut, kita tinggal pasang ke sudut tertentu. Oh, ini sudut tertentu, maka dia akan membentuk suatu sudut. Dan ini adalah alat-alat yang kita gunakan untuk membuat karosel ini. Jadi kita bisa saksikan bagaimana alat ini dipakai. Ini kita bisa lihat ini ada di tengah-tengah sini, yaitu yang sebagai dasar daripada putaran daripada karosel ini. Kemudian ini ada sistem yang digunakan dengan menggunakan join, kemudian ke gear. Gear ini kemudian dihubungkan kepada sebuah motor, dan motor ini dikendalikan oleh sebuah controller. Dan controller ini akan mengatur kapan karosel ini berputar, dan di sebelah sini juga ada sebuah motor lagi yang mengatur bahwa karosel ini akan naik dan turun. Dan semua ini diatur oleh sensor-sensor yang ada, yaitu dengan cara pemrograman yang mengatur kapan berapa lama akan naik dan berapa lama akan berputar. Kita akan lihat bagaimana berfungsinya, yaitu dengan cara program yang dibuat oleh siswa-siswa SMP IPK Sunter. Mereka telah membuat di sebuah komputer, kemudian mendownloadnya ke controller ini, dan kita akan melakukannya, yaitu kita akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, ya, kita lihat bagaimana karosel ini bekerja. Nah, dan ini karoselnya bisa naik dengan sudut tertentu, kita bisa atur melalui program. Dan dari program ini pun kita bisa melihat sampai di mana posisi keadaan karosel saat ini. Ini adalah timer, kemudian dia bergerak kembali turun ke bawah, dan karosel akan berputar beberapa detik, kemudian dia akan berhenti. Nah, ini karosel digerakkan kembali supaya dia naik dengan posisi yang tertentu, kemudian ini karosel tetap berputar dan menduduki ketinggian maksimum. Ya, ini semua diatur oleh komputer, di mana programnya dibuat dari software RL-Win. Dengan model flowchart ini kita download ke controller, maka controller mengatur sinyal ke motor maupun input dari sensor. Kita telah saksikan model karosel ini, kita bisa modifikasi menjadi bentuk lain dengan komponen-komponen yang ada. Kita saksikan bagaimana mudahnya semua komponen dibuat. Dan ini model gear, kita tinggal pasang di sini, dia bisa menjadi sebuah gear. Nah, dengan model-model demikian, maka untuk membuat suatu model pasti ada sesuatu kesulitan karena hampir semua komponen ada. Kita bisa lihat bagaimana komponen-komponen yang tersedia, dan ini akan mendukung kemudahan kita untuk membuat robot. Jika robot ini tidak sesuai dengan harapan kita tinggal bongkar, kita modifikasi. Dengan adanya komponen yang mudah untuk kita rakit, maka kita akan membuat suatu bentuk yang lebih indah lagi. Demikian kita telah saksikan bersama bentuk karosel yang dibuat oleh anak-anak SMPK IPK Sunter. Nama saya Evelyn dari kelas 1B. Saya sangat senang mengikuti ekskul robotik karena kami di sini bisa belajar bersosialisasi. Saya juga mendapatkan dorongan dari orang tua saya karena kita bisa belajar komputer dan merakit-rakit barang seperti ini. Nama saya Christopher dari kelas 1A. Saya ikut eksa robotik ini karena saya senang merakit-rakit elektronik dan mengutak-atik barang elektronik. Saya ikut ini tujuannya untuk lebih mengetahui cara memprogram, merakit, dan membuat alat elektronik.
dan saya sekarang sudah bisa membuat program sendiri. Saat ini kita akan menunjukkan suatu model robot, yaitu mesin ATM, di mana kita bisa saksikan ini yang telah dibuat oleh para siswa SMPK IPK Sunter. Kita bisa lihat ada di sini ada mesin ATM dengan dua tabung uang koin, yang satu bernilai Rp500 dan satu lagi bernilai Rp100. Mesin ini dijalankan melalui sebuah program. Ini programnya yang kita bisa lihat di sini. Dan di dalam program ini kita mesti masukkan angka uang yang kita butuhkan. Kita akan coba di sini masukkan angka Rp2.900 dan kita akan lihat bagaimana mesin ini berjalan. Motor yang menggerakkan, yaitu dia ada ulir yang mengarahkan sehingga uang bisa didorong keluar sejumlah yang kita masukkan, yaitu 2.900. Di sini ada 500-an, maka 2.900-nya dibagi 500 menjadi 5 buah, yaitu 5 buah. Kita bisa lihat ini di sini ada 5 buah Rp500. Ini 500. Kemudian akan kita lihat bahwa dia akan mengirim lagi 4 koin Rp100. Jadi jumlahnya sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu Rp2.900. Kita bisa lihat bagaimana mudahnya program ini dibuat. Itu anak-anak telah membuat merangkainya suatu mesin, yaitu dengan cara mesin bergerak yang digerakkan oleh motor. Di sini ada 2 buah motor, yaitu satu motor untuk menggerakkan ke arah nilai yang dibutuhkan, yaitu misalkan Rp100 atau Rp100 atau Rp500. Kemudian jumlahnya ditentukan oleh program yang kita telah buat, berapa biji, maka motor yang di sebelah sini akan mendorong keluar. Di sini ada motor yang akan mendorong. Kita akan lihat lagi sekali lagi. Nah, ini motor sekarang bergerak menuju angka ke Rp500. Nah, setelah Rp500 dikeluarkan, maka penggerak ini akan bergerak menuju ke Rp100. Dari Rp100 itu akan didorong sejumlah 4 koin. Ya, inilah cara kerja mesin ATM, di mana semua dikontrol oleh controller. Di controller ini diatur dengan berdasarkan program ini. Kita bisa lihat bagaimana program itu bekerja, yaitu dengan cara dia kembali ke titik awal. Titik awalnya adalah di sini. Kemudian dia menantikan adanya switch, yaitu switch sebagai tombol start. Di sini ada tombol start yang akan menentukan. Kemudian dia akan menghitung berapa uang yang kita butuhkan. Uang yang kita butuhkan misalkan Rp2.900, kita akan membaginya, yaitu dengan pecahan Rp500 dan Rp100. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke bawah, yaitu di sini akan ditampilkan bahwa berapa banyak uang yang koin yang akan dikeluarkan adalah berdasarkan program setelah selesainya penghitungan ini. Nah, ini di sini ada subprogram, yaitu yang menurunkan berapa kali Rp500, dan ini adalah pendorong yang mendorong berapa kali dia harus mendorong uang itu keluar. Nah, setelah itu dia akan kembali ke titik awal, yaitu X0 kembali, kemudian dia akan mengeluarkan berapa koin daripada Rp100. Nah, setelah jumlahnya selesai, maka dia akan memberhentikan sistem ini. Jika kita salah masukkan input, maka di sini pun juga ada alarm bahwa kita salah masukkan input, yaitu data yang ada
misalkan uangnya ada perbedaan angka, maka mesin ini tidak akan mengeluarkan uang karena jumlahnya berbeda dengan yang disyaratkan. Mesin ATM ini yang kita bisa lihat, ini adalah sistem yang sama seperti yang kita temukan di mesin-mesin ATM, cuma bedanya kalau di mesin ATM uangnya adalah dalam satu pecahan, tapi di dalam mesin ATM yang kita bikin ini dia punya dua pecahan yang berbeda. Jadi kita bisa menentukan dalam pecahan misalkan 500 dan 100, berapa 500 yang kita perlukan, berapa 100 rupiah yang kita perlukan. Ini adalah pengatur yang diatur oleh motor yang di bawah ini. Nah, motor ini menggerakkannya karena dia adanya impuls data dari komputer. Dan komputer yang menentukan di mana data ini mengirim impuls ke motor untuk bergerak. Dan untuk gerakan mereka menuju ke sini ditentukan oleh motor yang di sebelah ini. Halo, nama saya Manuel dari kelas 1A. Saya senang sekali ikut robotik karena orang tua saya bisa membiayai ekskul robotik walaupun agak mahal. Saya juga cukup senang bisa berkumpul dengan teman-teman saya, bisa merancang dan merakit robot yang berbentuk rakit-rakitan. Ya, saat ini teknologi menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan di dalam kehidupan kita. Hampir semua segi di dalam kehidupan kita, kalau kita mau lihat, menggunakan teknologi, apalagi untuk negara-negara yang sudah maju. Mau tidak mau, kita sebagai siswa khususnya harus mempelajarinya. Di dalam ekskul robotik ini diajarkan anak-anak untuk mendesain, kemudian untuk merakit, begitu ya, sehingga membentuk satu model yang mereka kehendaki. Model-model yang diajarkannya pun tidak satu model yang sulit, tetapi model-model yang bisa mereka temui di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai contoh yang gampang, itu adalah adanya penggunaan mesin ATM, seperti di sebelah kanan saya, kemudian ini semacam mesin printer, dan di situ ada komedi putar. Dan diharapkan dengan adanya anak-anak mengikuti ekskul robotik ini, maka yang semula dianggap sulit, begitu, anak-anak bisa belajar bahwa ternyata itu bukan hal yang sulit dan robotik menjadi hal yang menyenangkan. Demikianlah kita telah saksikan mesin ATM, kita telah melihat bagaimana cara kerjanya, dan kita bisa belajar bagaimana dengan peralatan yang mudah ini kita bisa mempelajari teknologi yang ada di sekitar kita.